Hai semua. Apa sih? Hai semua. Kembali lagi di podcast Cerdas. Cara pemilu pelajar demokrasi. Kenalin aku Zahra, aku Gina. Kita bakal ngobrol hal yang penting habis nih, yaitu peran pelajar dalam demokrasi Indonesia dan cara edukasi agar gak fokus sakit. Sebelum itu, di depan kita ada produk yang ada sebelah ini. Ya, dan kita hari ini disponsori oleh Koaliswen Akademi Mensotonik yang berguna untuk menggantikan cairan tubuh yang kurang setiap hari. Jika belum, kalian bisa mendapatkan satu tiket medis secara gratis dan satu buah sepeda. Koaliswen tersedia di Alfamart atau Indomaret terdekat. Dapatkan segera dan menangkan hadiahnya. Oke, selanjutnya kita mau kasih tahu apa sih pelajar itu. Pelajar adalah harapan bangsa yang memiliki peran strategis dalam membangun masa depan Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ngobrol lebih jauh para narasumber yang sudah diundang. Yaitu ada Abdul, Ali, dan Khairul. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau kenalin dulu narasumbernya nih. Hai kalian, apa kabar? Baik. Oke, kita mulai dari Ali dulu kali ya. Halo, nama gue Ali Adam, biasa dipanggil Ali. Gue berasal dari Jakarta. Halo, nama gue Muhammad Abdul, biasa dipanggil Abdul. Gue berasal dari Halo, kenalin nama gua Aidul, biasa dipanggil Cicil. Nama gua Dikoya. Sebelumnya, kita mau berterima kasih dulu kepada narasumber yang sudah hadir hari ini dan menyempatkan datang pada hari ini. Oke, karena berhubung tema kali ini yang keempat pelajar dalam demokrasi, menurut kalian peran pelajar dalam demokrasi itu penting gak sih? Menurut gue sih penting karena pelajar bisa meningkatkan pengetahuan. Dul, muka lu slow dong. Pelan-pelan Pak Topi. Menurut gue peran pelajar dalam demokrasi Indonesia itu penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Pelajar juga punya semangat yang menarik dan energi buat berkontribusi di masyarakat. Menurut gue juga penting karena pelajar bisa meningkatkan partisipasi politik, ngasih pandangan kritis, dan jadi garda depan buat ngomongin aspirasi masyarakat. Benar tuh, pelajar juga punya peran besar dalam bikin demokrasi Indonesia makin kuat dan berkelanjutan. Partisipasi mereka dalam kegiatan politik dan sosial bisa bantu menguatkan fondasi demokrasi Indonesia. Betul banget, pendapat kalian bertiga salah masuk akal deh. Lalu, bisa nggak kalian kasih beberapa contoh konkret bagaimana sekolah dan komunitas pendidikan dapat meningkatkan partisipasi politik para pelajar? Contoh konkretnya yaitu sekolah dan komunitas pendidikan dapat menyelenggarakan debat atau forum diskusi terbuka tentang isu-isu politik dan pemilu. Hal tersebut juga memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk berbicara tentang pandangan mereka dan belajar dari perspektif orang lain. Selain itu, sekolah dapat mengadakan simulasi pemilu yang membantu para pelajar memahami proses pemilu secara nyata. Ikut terlibat dalam kampanye sosial di media sosial dan mengajak teman-teman mereka untuk menggunakan hak suara juga dapat meningkatkan partisipasi politik para pelajar. Lalu, bagaimana caranya kita dapat menginspirasi pelajar untuk menjadi agen perubahan dan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia? Kuncinya itu motivasi. Kita harus mengajak pelajar untuk berpikir jauh ke depan dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari pembangunan bangsa. para pelajar juga harus Tantangannya ngomong ya. para pelajar juga harus merasa memiliki rasa tanggung jawab dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan juga kita dapat menghadirkan peran model yang inspiratif seperti Bung
pemimpin muda yang berhasil mencapai perubahan positif dalam masyarakat. Kalau inspirasi ya, sebelum lanjut, bisa nggak kalian bertiga kasih motivasi yang bisa menginspirasi pelajar untuk membangun masa depan Indonesia? Masing-masing dari kalian kasih satu motivasi ya. Motivasi gue itu banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyadari. Kalau gua, bukannya gua begitu pintar, hanya saja gua bertahan dengan masalah lebih lama. Kalau gue simpel aja, seorang dapat mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya. Buku motivasi kalian sangat bagus dan menginspirasi sih. Selanjutnya pada tema kali ini ada dua, yaitu tentang demokrasi yang tadi sudah kita bahas dan cara agar pelajar nggak putus asa dulu. Nah, kira-kira kalian tahu nggak penyebab kenapa banyak pelajar yang golput saat dulu? Penyebabnya menurut gue itu karena kurangnya pendidikan politik, lalu kurangnya minat terhadap politik, kesulitan dalam memilih calon yang cocok, rasa malas atau kurangnya motivasi, dan yang terakhir karena tuntutan akademik dan kegiatan ekstrakurikuler. Penyebab golput pada kalangan pelajar ini menunjukkan pentingnya pendidikan politik yang lebih baik dan upaya untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses demokrasi. Lalu ada nggak sih cara motivasi pelajar biar nggak golput saat dulu? Caranya dengan ngasih semangat dan motivasi, dan juga penting banget kasih edukasi politik kepada para pelajar agar mereka paham betapa pentingnya hak suara buat diri pemimpin dan ikutan dalam pembentukan kebijakan negara. Kalau udah paham, mereka pasti lebih bersemangat berkompetisi. Sosialisasi dan kampanye pemilu yang menyasar pelajar juga penting, biar mereka bisa tahu lebih banyak tentang calon-calon pemimpin dan program-program. Hal kayak gitu juga bisa membantu mereka buat bikin keputusan yang cerdas dan berdasarkan pemahaman yang bagus. Oke, cara kalian sebutkan tadi bisa banget diterapkan untuk pelajar sekarang. Ada lagi nggak sih cara yang lain yang bisa dilakukan buat tugasin pelajar biar nggak golput? Diskusi dan debat tentang isu politik dan sosial juga bisa meningkatkan kesadaran politik para pelajar. Kalau mereka bisa berdiskusi, mereka bisa saling sharing pendapat, bertukar pikiran, dan menurut sudut pandang yang berbeda. Hal ini juga bisa bantu mereka buat bikin keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab menurut yang Dan juga suasana yang mendukung partisipasi politik di lingkungan sekolah juga harus dibangun. Para pelajar harus merasa didukung dan didorong buat ikut dalam kegiatan politik. Contoh dari kegiatan politik itu apa sih? Contoh kegiatan politik itu kayak meneruskan rasa tanggung jawab dan ikut dalam organisasi siswa yang fokus pada isu politik dan sosial. Oke, jadi itu semua adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pelajar golput saat ini. Karena kan kita sudah ada di acara, apakah dari kalian juga punya pesan khusus untuk pelajar yang mendengarkan podcast ini? Pesan gue buat para pelajar itu jangan meremehkan peran dan suara Anda dalam demokrasi. Jadilah pelajar yang berpikiran kritis, berpartisipasi aktif dalam pemilu, dan ambil bagian dalam membangun masa depan Indonesia. Tidak ada perubahan yang terjadi tanpa peran dari setiap individu, termasuk diri Anda. Wah, pesan yang kalian sampaikan sangat kuat dan menginspirasi ya. Karena waktunya sudah habis, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Abdul, Ali, dan Khairul karena sudah memberikan komentar mengenai pemilu dan golput. Obrolan kita hari ini sangat bermanfaat dan bantu banget buat nambah pemahaman tentang peran pelajar dalam demokrasi Indonesia. Terima kasih guys. Segitu dulu podcast kita tentang peran pelajar dalam demokrasi Indonesia dan cara gagasin agar golput saat pemilu. Semoga kita semua bisa ikut berkontribusi buat kuatkan demokrasi Indonesia dan maju politik
aktif dalam kegiatan politik. Sampai jumpa di waktu lainnya. Terima kasih dan salam kontribusi untuk Indonesia.